Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riad Azmi Ilham. Sekarang saya akan mewawancarai salah satu informan atau narasumber kita tentang tentang tugas pengantar ilmu politik. Boleh perkenalkan saudara? Boleh, perkenalkan saya Muhammad Zikri Anur, biasa dipanggil Zikri. Saya mahasiswa semester 7 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta. Oke. Kita langsung ke pertanyaan pertama wawancara. Apakah saudara tahu tentang politik? Dan menurut saudara, apakah itu politik? Politik itu ya kalau menurut saya itu tentang mengatur kehidupan bermasyarakat supaya lebih tertata dan juga adanya kesetaraan di politik itu. Jadi dalam berkehidupan bermasyarakat. Baik. Lalu yang kedua, apakah saudara tahu tentang demokrasi? Dan menurut saudara, apakah itu demokrasi? Demokrasi itu adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Jadi misalnya di pemerintahan maupun dalam masyarakat, demokrasi itu penting untuk menyampaikan aspirasi suara dari kalangan masyarakat luas gitu. Oke. Selanjutnya, siapakah presiden kita sekarang dan siapakah wakilnya? Untuk presiden kita sekarang, sebelumnya pada tahun 2024 itu kita melaksanakan pemilu dan terpilihlah presiden kita adalah Pak Prabowo Subianto dan juga wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Oke. Lalu yang keempat, sebutkan nama 2 menteri yang yang saudara ketahui. Menteri ya. Menteri pertama yang kita kenal semua yaitu Menteri Bahlil Lahadiah, Menteri SDM, dan juga menteri yang lagi kontroversi, yang lagi naik sekarang itu ada Menteri Keuangan Pak Purbaya. Pak Purbaya. Lalu yang kelima, siapakah bupati atau wali kota di wilayah yang saudara tinggali? Kalau wali kota atau bupati ya, saya kenal itu Bapak Muhammad Idris, itu wali kota Depok. Oh iya. Lalu lanjut, sebutkan nama lurah atau kepala desa di mana saudara tinggal. Oh, yang saya kenal itu namanya Bu Maimunah. Oh, Bu Maimunah. Lanjut. Menurut saudara, masalah apakah yang sedang hangat dibicarakan di negara kita saat ini? Yang sedang hangat dibicarakan ini kasus oplos minyak. Minyak ya? Minyak ya, BBM, Pertalite dan juga Pertamax dan sebagainya gitu. Lalu bagaimana pendapat saudara tentang masalah tersebut? Saya berharapnya sih semoga pemerintah bisa melakukan evaluasi diri dan juga memperbaiki sistem, terutama pada yang lagi naik sekarang tentang oplos minyak gitu ya. Semoga pemerintah bisa melakukan efisiensi dan juga perbaikan sistem secara besar-besaran. Baik. Lalu bagaimana pendapat saudara dengan kinerja presiden kita? Kinerja presiden kita itu karena menjabat baru 1 tahun itu sudah sangat baik gitu, udah terbilang baik. Dan juga semoga kedepannya Bapak Presiden tetap konsisten dan juga ada perkembangan gitu yang signifikan. Baik. Terus bagaimana pendapat saudara tentang kinerja wakil presiden kita? Wakil presiden kita sangat aktif ya. Beliau sering terjun ke lapangan gitu, sering bercengkrama ya sama masyarakat yang menengah ke bawah atau masyarakat kecil. Jadi wakil presiden kita itu kinerjanya sudah mulai bagus lah gitu menurut saya. Iya. Lalu apakah saudara merasa bangga dengan presiden kita saat ini? Bila menjawab iya, mengapa? Dan bila tidak, mengapa? Kalau untuk bangga, menurut saya masih belum. Karena kenapa? Wakil presiden kita itu mungkin yang tersorot media itu ya hanya sering
apa namanya, terjun di lapangan gitu-gitu kan, tapi belum pernah menghadiri acara-acara besar yang harusnya itu bisa menaikkan reputasi Indonesia di mata nasional maupun dunia gitu. Oh iya. Jadi kurang perlu banyak belajar lagi. Lalu yang ke-12, apakah saudara merasa bangga dengan wakil presiden kita saat ini? Bila menjawab iya, mengapa? Dan bila tidak, mengapa? Kalau bangga untuk wakil presiden ya, perlu banyak belajar lagi sih itu. Perlu banyak belajar lagi. Lalu, siapakah menurut saudara menteri yang paling baik kinerjanya? Menteri yang paling baik itu menurut saya adalah Pak Purbaya, Menteri Purbaya. Keuangan, karena beliau itu berasal dari profesional, tidak termasuk kalangan politik. Jadi beliau itu sangat profesional banget. Oh iya. Lalu menurut saudara, apa yang perlu diperhatikan oleh pemerintah sekarang? Yang perlu diperhatikan ya menurut saya itu ya tentang cara mengatasi kemiskinan ini gimana. Oh iya. Itu Kemiskinan. itu hal-hal yang menjadi PR besar. Oke. Lalu, apakah saudara setuju dengan demonstrasi mahasiswa yang protes dengan kebijakan pemerintah yang menurut mereka tidak adil seperti kenaikan pajak, kenaikan gaji DPR dan lain-lain? Saya mendukung mahasiswa yang atau masyarakat luas yang berdemo ya. Saya sangat mendukung karena itu bagian dari demokrasi gitu. Ya. Harus ada orang sebagai pelawan ya, atau dari pihak yang Oposisi. ya oposisi maksudnya. Harus ada keseimbangan, jadi tidak mesti harus mengikut pemerintah karena kita tidak tahu apa yang mereka bahas di dalam sana kan, terutama di gedung DPR gitu. Jadi adanya suara-suara mahasiswa itu sangat membantu gitu untuk kalangan masyarakat seluruh Indonesia. Oke. Lalu, apakah saudara mau apabila ada yang mengajak demonstrasi? Jelaskan jawabannya, saudara. Kalau ada yang mengajak demonstrasi ini ya, Demo. Sebelum kita demo tuh kita harus tahu dulu alasannya apa, yang kita perjuangkan, apa yang kita demo, tujuannya apa, dan perkiraan hasilnya seperti apa. Kalau ada yang mengajak, mungkin saya pasti mau gitu, asal tujuannya jelas dan juga tidak adanya intervensi dari pihak-pihak lain. Saya sangat mendukung lah demo. Oke. Lalu, apakah pada pemilu DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota, saudara ikut memilih? Saat itu tahun 2024 ya. Iya, 2024. Saya saat itu tidak memilih karena kenapa? Saya tidak berada di lokasi domisili KTP. Jadi saat itu hanya memilih presiden. Karena saat 2024 itu pemilihan umum itu atau pemilu itu kan dilakukan bersamaan. Iya. Pemilihan presiden dan juga dewan-dewannya gitu. Iya. Lalu, apakah saat pemilu kemarin saudara ikut memilih presiden dan wakil presiden? Saat kemarin ya, saya tidak memilih beliau gitu. Karena ada beberapa pertimbangan saat itu yang menurut saya belum siap lah untuk jadi presiden gitu. Tapi ya ternyata beliau jadi presiden ya. Apa-apa. Gitu. Iya. Lalu, apakah dalam pilkada kemarin saudara ikut memilih gubernur dan juga bupati atau wali kota? Saat pilkada kemarin saya tidak memilih karena itu tadi KTP saya bukan berdomisili di sini, jadi tidak bisa memilih. Oh iya. Lalu, bagaimana pendapat saudara tentang penyelenggaraan pemilu dan pilkada tahun 2024? Apakah sudah baik dan cukup memuaskan? Boleh jelaskan jawabannya, saudara? Kalau menurut saya itu untuk terutama KPU dan Bawaslu itu kurang cukup baik. Soalnya kenapa? Sebenarnya masih banyak beberapa kecurangan yang harusnya itu bisa dicegah ataupun bisa diperbaiki lah gitu. Tapi pada saat kemarin itu mungkin karena tekanan politik yang besar ya,
dan juga apa namanya KPU dan Bawaslu itu masih ada keterikatan lah dengan politik periode sebelumnya gitu. Iya. Mungkin kedepannya harapan saya itu harus lebih bisa netral lagi. Oh iya. Tidak boleh ada intervensi maupun gangguan dari pihak luar. Oke. Baik. Sudah cukup kita wawancara kita hari ini, Saudara. Terima kasih atas jasamanya, Saudara. Ya. Ya, terima kasih. Baik, saya akan menyimpulkan dari wawancara tersebut, yakni narasumber paham betul akan kondisi perpolitikan di Indonesia maupun di lingkungan sekitarnya. Jadi intinya narasumber aktif berperan dalam perpolitikan di lingkungan dan di Indonesia. Terima kasih.